Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kelima dari mata kuliah etika profesi, saya ingin menjelaskan tentang etika organisasi dan etika manajemen. Nah, untuk etika organisasi, kita ketahui ada namanya etika individu. Nah, di mana di sini etika individu adalah aturan yang menentukan baik atau buruknya perilaku orang per orang dalam hubungannya dengan individu yang lain. Nah, kemudian kalau kita menyebutkan etika organisasi, ini adalah aturan atau rule of ethics yang dicerminkan dalam struktur organisasi. Nah, kemudian di samping itu di mata kuliah etika profesi ini ada yang kita sebut juga dengan yang namanya norma, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang yang disebut dengan profesional. Nah, itulah yang dimaksud dengan etika profesi. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang peran utama manajer dalam etika organisasi manajemen. Nah, berbagai permasalahan yang terkaitan dengan etika ini terkait dengan yang namanya manajer atau manajemen puncak. Ada beberapa benturan kepentingan atau konflik of interest yang diantara dari tiga peran utama dari seorang manajer. Yang pertama adalah manajer itu sebagai aktor ekonomi. Nah, salah satu syarat utama peran dari seorang manajer adalah bagaimana dia bisa membuat suatu keputusan yang bersifat ekonomis sehingga perusahaan dapat untung atau sukses di pasar, bisa berkompetisi, bisa menghasilkan keuntungan. Jadi sebagai seorang aktor ekonomi, para manajer ini diharapkan dapat memperhatikan etika manajemen dan organisasi, tapi yang khususnya yang terkait dengan faktor-faktor ekonomi. Nah, ini kaitannya juga dalam kaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, dia bagaimana harus berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan di satu sisi. Nah, di lain sisi tentunya dia harus memperhatikan yang namanya etika. Nah, di sini ada yang namanya konflik of interest antara kepentingan dalam kaitan untuk memberi keuntungan kepada perusahaan dan juga untuk memenuhi aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang berlaku dalam kaitan dengan etika profesi. Nah, kemudian yang kedua adalah manajer sebagai pemimpin perusahaan. Nah, sebagai pemimpin dari suatu organisasi bisnis, manajer ini dipercaya untuk mengelola aktiva kekayaan yang sangat besar nilainya. Nah, bagaimana dia harus bisa menggunakan aktiva tersebut secara baik atau prudent, ya. Karyawan, pemasok, pelanggan, investor, dan lain-lainnya yang disebut stakeholder ini juga memiliki kepentingan dari keberhasilan suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu, manajer harus mampu untuk memenuhi keinginan dari berbagai pihak tadi, ya, para stakeholders, juga dari perusahaan. Nah, disinilah ada benturan kepentingan juga yang dalam kaitan dengan peran seorang manajer. Nah, yang ketiga adalah manajer sebagai pemimpin komunitas. Manajer puncak dari suatu organisasi ini memiliki kekuasaan yang sangat besar, baik dari dalam maupun luar organisasi. Nah, meskipun manajer tidak dipilih secara proses demokrasi, namun yang namanya pimpinan atau CEO dari suatu perusahaan besar ini juga biasanya bertindak sebagai representasi dari perusahaan, yang dimana diharapkan dia mampu menunjukkan kepemimpinannya sebagai pemimpin perusahaan di dalam masyarakat. Nah, sehingga di sini dia harus menjunjung tinggi yang namanya dalam kaitan dengan sosialisasi masyarakat adalah manajemen of ethics. Nah, ini yang juga ada benturan kepentingan bagaimana dia mampu bertindak sebagai pemimpin dari perusahaan yang tentunya ingin mengedepankan kepentingan dari perusahaan, tapi di lain sisi juga harus mementingkan juga hal-hal yang terkait dengan di masyarakat secara sosial. Nah, kemudian ada hal lain yang namanya etika
organisasi. Nah, kalau kita bicara etika organisasi, ini adalah terkait dengan apa yang kita sebut dengan baik atau buruk atau benar atau salahnya yang terkait dengan kehidupan organisasi. Nah, di mana nilai-nilai terkandung dalam etika organisasi ini terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi secara modern. Di mana secara modern artinya mengedepankan namanya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, keadilan, yang namanya transparansi, dan juga namanya demokrasi. Nah, ini yang kaitan dengan etika organisasi. Nah, kemudian nilai-nilai etika organisasi atau namanya kita sebut dengan corporate ethical value. Nah, nilai etika organisasi atau corporate ethical value adalah suatu sistem nilai-nilai yang nilai-nilai yang etis yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, sistem nilai ini dihasilkan dari suatu proses akulturasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Nah, nilai etika organisasi ini menjadi satu komponen utama yang namanya kultur organisasi atau organization culture, ya, yang ini nantinya menjadi acuan yang mengarahkan anggota-anggota dari suatu organisasi, kalau kita sebut perusahaan ya perusahaan, yang dalam menghadapi lingkungan eksternal maupun internalnya. Nah, inilah yang terbentuk menjadi suatu nilai-nilai etika individual, ya. Nah, kemudian di samping itu ada hal-hal yang terkait dengan yang kita sebut dengan budaya organisasi atau disebut juga dengan corporate culture. Nah, budaya organisasi adalah nilai dan juga belief atau keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi. Nah, budaya organisasi ini adalah bisa dikatakan sebagai seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh organisasi yang diajarkan terutama kepada anggota yang baru. Apa kemudian fungsi utama dari budaya organisasi atau corporate culture? Yang pertama adalah sebagai proses integrasi internal atau sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Yang kedua adalah sebagai proses adaptasi eksternal. Ini yaitu sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan yang namanya corporate culture atau budaya organisasi. Nah, bagaimana pembentukan dari budaya organisasi atau tentunya ini adalah suatu proses bagaimana organisasi yang tentunya nanti memiliki visi dan misi dan tujuan yang diharapkan yang melalui suatu interaksi dan kerjasama seluruh anggota organisasi. Nah, untuk itu tentunya setiap anggota organisasi harus mempunyai visi dan misi yang sama yang menjalankan organisasi itu sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, ini adalah yang disebutnya dengan pembentukan dari budaya organisasi. Nah, kemudian bagaimana pembentukan etika organisasi? Nah, etika organisasi ini dibentuk melalui interaksi antar karakteristik individu dengan karakteristik organisasi yang nantinya akan mewujudkan suatu perilaku organisasi yang baru. Nah, gabungan dari kedua kepribadian atau pribadi dari individual dan juga dari organisasi ini saling menunjang untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelima mata kuliah etika profesi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.